Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi bertemu di dalam Mazmur nih, dan kebenaran yang kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-28. Saudara, temanya pagi ini adalah prioritas yang salah. Saudara kekasih, kalau kita belajar bahwa seringkali manusia atau orang-orang menganggap bahwa hal-hal yang duniawi dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, tindakan-tindakan yang mereka perbuat, saudara, di luar Tuhan, mereka merasa itu yang terbaik. Mereka menganggap itu adalah hal-hal yang paling indah, yang paling dahsyat. Padahal sebenarnya, saudara, sebaliknya yang mereka alami adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat miris. Kenapa? Tanpa sadar mereka kehilangan anugerah. Mereka tidak mengalami yang namanya kairos Tuhan, dan mereka tidak mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Itu sebabnya mari kita melihat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saudara, kalau kita bicara mengenai prioritas yang salah, akan kita belajar dua hal, yaitu yang pertama adalah hidupnya tidak bermakna. Kalau kita punya prioritas yang salah, pasti tanpa sadar kita menganggap hidup kita baik, berarti, tetapi di mata Tuhan sebenarnya tidak bermakna. Yang kedua yang kita belajar adalah bahwa perbuatan kita tidak berdampak. Jadi hidup tidak bermakna, perbuatan tidak berdampak. Artinya apa? Semuanya adalah sesuatu yang tidak menghasilkan yang terbaik. Mari kita belajar. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 24 menerangkan dua hal ini. Mari kita melihat dalam ayat ini. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Jadi saudara, kalau kita melihat kita memiliki prioritas yang salah, maka dua hal di dalam Yesaya 41 ayat 24 menerangkan. Yang pertama, hidupnya tidak bermakna. Kenapa hidup tidak bermakna? Saudara, dianggap tidak ada katanya tadi, dan tidak diperhitungkan. Saudara, itu hal-hal yang kita lakukan ketika kita melakukan prioritas yang salah di mata Tuhan. Kita anggap kita baik, kita anggap kita melakukan yang berhasil, kita menganggap kita melakukan hal-hal yang akan menuju pada kekekalan, tetapi di mata Tuhan dianggap tidak ada, tidak diperhitungkan, saudara. Itu yang saya bilang bahwa hidup tidak bermakna. Kenapa? Karena prioritas kita sudah salah. Ketika kita memiliki prioritas yang salah, maka cara berpikir kita salah. Setelah cara berpikir kita salah, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Lama-lama menjadi habit, menjadi karakter, dan akhirnya hasilnya adalah kesalahan demi kesalahan. Dan tidak pernah ada sesuatu yang membuat kita sukacita, mengalami kekuatan, kemenangan. Sementara di dalam Tuhan terbalik. Ketika kita memiliki prioritas yang benar, kita akan mendapatkan kemenangan, kekuatan, penghiburan, sukacita, jalan keluar. Terobosan-terobosan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan baik dan Tuhan sedang menanti kita. Itu sebabnya jangan pernah punya prioritas yang salah. Ketika prioritas kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak seperti yang Tuhan inginkan, tidak seperti yang Bapa rindukan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya hidup tidak bermakna. Saudara, itu sebabnya kita belajar. Amsal pasal 19 ayat yang ketiga berkata bahwa kebodohan menyesatkan orang. Jadi orang itu tidak sadar, tetapi dengan kebodohannya dia merasa, dia pikir dia sudah benar, tetapi ujung-ujungnya dia tersesat. Itu sebabnya jangan kita bodoh, saudara, tapi kita belajar untuk mengerti hikmat Tuhan dan melakukan yang benar. Artinya adalah jangan pernah buat prioritas yang salah. Yang kedua, kita belajar bahwa ketika kita memiliki prioritas yang salah, saudara, apa yang terjadi? Perbuatan kita tidak berdampak. Saudara, perbuatan-perbuatan kita hampa tadi dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 24. Hampa artinya
tidak ada artinya. Hampa artinya kosong, saudara. Tidak ada apa-apanya, saudaraku. Dan mari kita belajar di dalam Mazmur pasal 69 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa salah mereka kan bertambah-tambah dan semakin bertambah-tambah, dan mereka tidak dibenarkan. Jadi kesalahan itu bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Kenapa? Karena perbuatannya tidak berdampak. Tapi kalau perbuatan kita berdampak di dalam Tuhan, satu saja kita lakukan, itu akan semakin bertambah-tambah nilainya. Nilai kekudusannya, nilai kebenarannya, nilai kesuciannya, nilai Tuhan dipermuliakan. Tetapi kalau kita tidak berdampak, hampa, maka yang adalah semakin kita lakukan semakin dalam kesalahan. Kenapa? Dasar kita bukan kebenaran. Ketika dasar kita bukan kebenaran, yang ada adalah dampaknya kita tidak semakin dibenarkan, semakin menjurus pada yang namanya hidup di dalam kesalahan demi kesalahan. Itu sebabnya, saudara, sementara kita bergumul berjuang, saya percaya apapun keadaan kita hari ini, kalau kita mau membuat satu prioritas yang tidak salah di mata Tuhan, tapi yang tepat, yang benar, saya percaya di tengah-tengah kesalahan akan melihat ada kebenaran, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat akan ada, saudara, perubahan demi perubahan. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu luar biasa akan ada kemuliaan Tuhan yang dicurahkan kepada setiap kita. Percayalah, ketika kita belajar untuk menata kembali, ingat, saudara, selama ini mungkin kita belum cek segala prioritas kita. Apakah kita menjadi prioritas yang benar di mata Tuhan atau salah? Gampang, saudara. Prioritas yang benar adalah apakah kita mendahulukan Tuhan, apakah kita mencari kerajaannya, apakah kita menyembah, mencari Dia, membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, atau dunia lebih menarik dan dunia lebih dari segala-galanya. Akhirnya Tuhan yang menjadi sisa. Kalau itu terjadi, maka dua hal kita alami tadi, yaitu bahwa hidup kita tidak bermakna dan perbuatan kita tidak berdampak. Saya percaya, saudara, di dalam Tuhan, Tuhan mau engkau mempunyai hidup yang bermakna, dan Tuhan inginkan supaya setiap saudara melakukan tindakan apapun di setiap bangsa, di setiap orang, di setiap keadaan itu akan bermakna dan berdampak. Ada orang-orang akan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu pagi ini percayalah bahwa Tuhan punya jalan keluar. Saudara, jangan pernah salah prioritas kita. Katakan, Tuhan, aku mau melakukan prioritas yang benar. Dimulai dengan pagi ini, dan sepanjang sore dan malam nanti aku akan melihat berkat kemenangan, anugerah, kairos Tuhan, bahkan kuasa Tuhan menjadi milik orang-orang percaya. Tuhan memberkati saudara dimanapun kau berada. Amin.